Welcome teman-teman. Jadi di video kali ini adalah hari pertama gua belajar kripto ya teman-teman ya. Jadi di hari pertama gua belajar kripto ini sebenarnya nggak hari pertama juga sih, cuman buat konten aja. Jadi di hari pertama gua belajar kripto ini ada cukup dalam ya koreksinya. Kalau alasannya kenapa gua nggak tahu, tapi intinya kalau yang tadi pagi ini aja, ini gua pakai time frame 1 jam ya. Kalau yang tadi pagi ini aja itu ada ini teman-teman, serangan Iran ya. Jadi ya biasalah ya kepanikan, orang-orang retail ini panik gitu. Jadi di jam 3 pagi 8.46 ini, kalau gua cek di time frame 1 jam, ini kita bisa cek ya. Ini jam 3 pagi tadi ini ada koreksi yang cukup dalam. Terus dikit-dikit jam 4, jam 5, jam 6 ini rebounds lagi. Jadi reboundsnya menurut gua belum cukup decent, tapi ada rebounds. Nah, kalau yang Prof Kakak bilang sendiri ya, itu kan eh, dia bilangnya rebounds gitu kan. Tapi kalau gua mungkin ini metode belajar gua itu Feynman ya. Jadi gua akan menjelaskan yang cukup mudah. Gua juga memahaminya semudah ini juga. Jadi teman-teman semoga bisa kebantu juga. Gua nggak akan menggurui, tapi ini proses belajar gua aja. Jadi kalau semisal nih, ini di sini kita lihat ada beberapa week ya. Weeknya juga nggak 1, 2, 3 aja, tapi banyak juga. Jadi di sini dari tanggal 30 September, tanggal 1 Oktober ini, 1 Oktober. Terus di sini juga ada 2 Oktober, ini ada 2 Oktober. Di sini ada beberapa week. Nah, memahaminya, gua kalau memahaminya itu kalau misalnya di sini ada beberapa week, berarti ada orang yang membeli. Kalau Prof Kakak kan bilangnya ada yang ngejagain kan. Ngejagain itu berarti kalau semisal harga drop sampai ini 63.273 ini dibeli. Jadi ada orang yang drop, ada orang yang jual sampai segini, ada orang yang beli di sini. Jadinya akan jadi week. Terus di sini ada week yang kedua. Berarti ada orang yang ngejagain di titik ini. Ini udah gua kasih rectangle ya, supaya teman-teman lebih gampang memahaminya. Jadi di area ini itu ada orang yang membeli, teman-teman. Kalau gua memahaminya ya, tapi terserah ya teman-teman kalau mau dengerin orang lain juga nggak apa-apa. Ini proses belajar gua. Nah, di sini ada orang yang beli, kedua, ketiga, keempat, kelima nih. Jadi sampai 5 kali orang ini tuh ngejagain atau membeli ya teman-teman ya. Kalau Prof Kakak kan bilangnya ngebeli ya, ngejagain ya. Kalau gua memahami itu ada orang yang ngebeli di sini. Jadi ada istilahnya dari bos. Nah, tapi di sini ada koreksi nih teman-teman, koreksi ya. Jadi koreksi lagi di atas ini di 64.000 berarti ya ini kalau gua ngelihatnya di sini tuh ada selling pressure yang cukup tinggi teman-teman. Nih di area ini nih. Karena dia ketika ini sorry ya gratisan. Ketika dia naik dia koreksi lagi. Ketika dia naik dia koreksi lagi. Berarti di sini ada selling pressure yang harus ditembus untuk bisa naik lagi harganya. Cuman dia nggak bisa nih. Dia akhirnya koreksi lagi yang cukup dalam sampai melewati istilahnya ya dia nggak bisa melewati ini. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa ngelewatin ini, ya dia akan turun lagi. Turun laginya sampai ke berapa? Sampai cukup dalam. Nah, ini kalau misalnya teman-teman kalau mau ngelihat turunnya sampai seberapa, kita coba cari istilahnya area supportnya. Area support tuh area yang dulu orang pernah membeli. Nah, ini di sini kita lihat ke data yang ke belakang ya. Nah, di sini kan ada rebounds nih, berarti kemungkinan besar ya. Di sini dulu ada orang yang beli tapi nggak kejemput, istilah anak-anak trader itu nggak kejemput tuh. Nah, dia akhirnya naik. Nah, tapi ada orang-orang yang ngasih istilahnya limit lah, limit buy di sini itu nggak kejemput. Nah, ketika orang nyampe di sini dia akan rebounds nih. Di sini ada orang yang rebounds gitu. Ada orang yang rebounds, ada orang yang beli sehingga nilainya akan nge-rebound sini. Nah, ini kan cukup decent nih. Jadi ada penurunan segini terus ada naik segini. Jadi kenaikannya itu nggak dari sini ya teman-teman ya. Kalau kita cek kenaikannya itu nggak dari sini. Ini kan sekitar berapa nih? 1% ya. Tapi kenaikannya itu kalau gua ngelihat dari sini teman-teman. Nah, dari sini 2%. Jadi dia pernah turun segini nih tadi pagi ya. Terus dia naik lagi. Nah, kapan dia bisa naik lagi ya? Dia itu harus melewati banyak selling pressure karena di sini ada beberapa selling candle yang cukup besar juga ya teman-teman ya. Kita lihat 1, 2, 3, 4. Nah, dia untuk yang keempat ini dia bisa melewati ini ya. Dia harus melewati beberapa selling pressure lagi nih.
Ini Annabelle aja ya teman-teman ya, jangan diikuti, jangan di follow. Karena gue juga baru belajar, gue juga masih kiri, gue nggak punya McLaren. Nah kalau kita lihat ke belakang ya, ini kan ada dari Agustus ini, ada selling pressure yang cukup tinggi nih di sini di 65.000 ya. Dia akhirnya koreksi cukup dalam. Nah untuk bisa dia naik lagi, dia harus bisa melewati ini nih teman-teman, EMA. Dan gua pakai indikator EMA ini yang 50-100. Setahu gua kalau Prof Kakak itu berapa ya? 13-21 sama berapa gitu. 5-13-21 setahu gua. Tapi gua pakai EMA 50-100. Nah, di sini kalau semisal dia mau mengalami kenaikan harga lagi nih, dia harus bisa ngebreak daerah ini nih, teman-teman. Nah, di sini kan ada sorry. Dia di sini ada penurunan nih. Nah, dia harus ngebreak area ini nih, area si EMA-nya 50-100 yang gue aktifin cuman 100-nya aja ya, teman-teman ya. Aduh. Wah, ini ada programnya ya. Ini yang gue aktifin cuman yang 100 aja ya. Nah, ini lain. Ini gue yang aktifin cuman yang ini aja. Yang 100, yang 50 nggak gue aktifin. Biar gue bisa ngelihat the whole time-nya gitu sih. Nah, di sini dia harus ngebreak ini dulu nih. Habis ngebreak dia bisa koreksi lagi, terus dia ngebreak lagi. Ngebreak lagi sampai setinggi ini. Nah, lihat nih. Di sini ada selling pressure lagi nih. Ini ada selling pressure lagi di sini. Aduh. Gimana sih? Ini selling pressure lagi, dia koreksi lagi. Tapi yang beda, dia rebounds-nya nggak cukup dalam ya. Dia rebounds-nya di area EMA-nya, sehingga dia bisa naik lagi ini. Dia naik lagi pun juga harus melewati ini ya, area selling pressure ini. Dia koreksi lagi, terus dia naik lagi. Jadi setelah dia melewati ini itu istilahnya kayak orang beli nih, orang beli sampai di sini kena selling pressure, dia turun lagi. Tapi turunnya di atas ya, di atas EMA-nya dia akhirnya naik lagi. Gitu teman-teman. Jadi gua sih memahaminya ya. Gini aja, ada selling pressure, ada buying pressure. Nah, kalau semisal di sini ini ada wick di sini. Nah, berarti di sini tuh ada buying pressure nih di sini. Jadi ada orang yang beli. Kalau di sini kita bisa cek ya. Ini ada selling pressure. Jadi ada orang yang jual di sini. Kalau ada orang yang jual berarti dia akan terkoreksi lagi. Koreksinya sedalam apa? Ya udah lihat aja di EMA-nya. Apakah dia bisa rebound di EMA-nya, apakah dia rebound sedalam di bawah EMA-nya. Gitu. Ini jadi cukup dalam ya videonya ya. Atau cukup lama ya. Intinya itu untuk Bitcoin ya. Ini setahu gua ada serangan Iran ini yang jadi membuat kepanikan ya. Jadi harapannya ya, kalau gua sih udah beli kemarin udah beli. Ini bukan financial advice. Gua udah beli itu, udah tebar jaring tuh di sini teman-teman. Jadi di aduh sorry ya free nih. Di sini di 49.000 ini gua ada tebar jaring di sini. Nah, gua udah nggak tebar jaring di sini lagi. Karena gua kemarin udah beli di situ. Nah, kalau misalnya tebar jaring gua kejemput sampai ke sedalam ini, ya semoga nanti bisa kejemput ya. Tapi kalau nggak kejemput pun juga ya udah biarin running aja profitnya ya. Nah, kalau gua ngelihat ini masih 4 hour ya, kita bisa pindah ke 1 day. Ini kan seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, kalau semisal kita mau coba beli lagi, ini kita tarik garis aja kayak gini. Kalau gua memahaminya ya. Tapi nggak usah diikutin. Ini kalau emang mau tebar jaring yang misalnya udah telat gitu ya. Nah, ini kayak gini aja ya misalnya. Nanti ke sini, terus habis gitu nyentuh sini. Nah, ini kita pakai ya trend line inilah. Kalau semisal dia melewati trend line ini lebih dalam lagi, ya udah wassalam, nanti dia akan ngalamin koreksi terus gitu. Nah, ini yang pertama seperti ini. Kalau memang dia mau turun ya, dia akan seperti ini. Kalau misalnya dia mau lebih turun lagi, berarti dia harus salah lagi. Dia akan ngebreak daerah ini nih, trend line-nya. Kayak gini, terus dia akan di bounce lagi. Dia akan turun lebih dalam lagi, baru dia akan naik. Ini kemungkinan kedua. Terus kalau kemungkinan ketiga ya, ini dia akan turun jauh lebih dalam lagi segini. Terus dia naik. Dia akan ngikutin yang ini teman-teman, yang 49.000 ini. Dia akan naik lagi gini. Jadi dia akan ada 3 kemungkinan. Kalau emang teman-teman mau tebar jaring ya, not a financial advice, itu biasanya di sini bisa di daerah 56.000.
di daerah 52.000 atau di daerah 49.000 mau tebar jaring gitu, karena kita kan nggak tahu kedepannya gimana ya. Cuman kita akan melihat yang dulu-dulu nih. Di sini ada wick yang cukup dalam, di sini ada wick yang lebih tinggi lagi. Ini daily ya, bukan 4 hour ya. Jadi bisa jadi dia turun lebih dalam. Nah, kalau misalnya dia naik ya udah, ini biarin aja, nggak usah FOMO buat buy lagi gitu. Karena kalau gua akuin biasanya belinya itu pas koreksi cukup dalam gini ya. Jadi pas koreksi kayak gini, gua udah tebar jaring di sini gitu. Nah, di sini nih. Ini ada area akumulasi ini. Sorry ya kalau salah. Area akumulasi sotoy banget. Ini ada orang yang akumulasi, terus habis akumulasi dia akan naik lagi gitu. Nah, di sini akumulasi ini bisa dijadikan area kita pasang limit nih gitu. Gua biasanya gitu ya. Gitu teman-teman. Ini proses gua belajar ya, jadi trader hari pertama, meskipun bukan hari pertama, tapi gua mencoba untuk ini metode Feynman. Jadi gua akan mencoba belajar terus menjelaskan lebih simpel lagi gitu. Gampangnya kalau misalnya ini kan area IMA ya. Kalau emang dia mau naik lagi, dia harus menembus area ini. Udah simpelnya kalau gua gitu. Kalau nggak menembus ini, dia akan turun lebih dalam. Kalau turun, pasang jaringnya di mana? Bisa di sini. Nah, ini alasannya kenapa? Karena di sini ada beberapa wick yang kemungkinan besar ada orang limit belum kebeli gitu. Oke? See you next video. Bye bye.